Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah dengan hati yang penuh sukacita kita datang menghadap Tuhan yang telah menghimpun kita dalam ibadah minggu ini. Bersama-sama kita angkat pujian Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pembicaraan mengenai kasih memang tidak akan pernah berakhir. Kasih begitu mudah diucapkan, tetapi sukar dilakukan. Melalui tema ibadah kasih lintas batas, kita diajak untuk mengikuti cara Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa batas, baik batas-batas suku, golongan, karakter, dan juga latar belakang. Kita pun diundang untuk selalu mengasihi semua orang, sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, kami menghadap Engkau dengan kerendahan hati. Kami hendak mengakui dosa kami dan memohon pengampunan dari-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, terkadang kami tidak melakukan pengajaran-Mu tentang kasih kepada sesama kami. Kami menyakiti hati sesama kami dengan perkataan, tindakan, maupun dengan prasangka kami terhadap mereka. Kami juga sulit untuk mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kami. Ampunilah kami, ya Allah. Ajarlah kami untuk selalu mewujudkan kasih seperti Engkau teladankan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang dapat kami alami untuk beribadah. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman-Mu, untuk kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia. Dan untuk para lektor dan juga pemazmur yang bersama-sama dengan umat menaikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong. Hanya di dalam nama Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur hanya
Bacaan kedua terambil dari Roma 11 ayat 1-2 disambung dengan 29-32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata kasih tampaknya memang mudah dipahami dan kita mengerti. Kata kasih sering menjadi slogan di mana-mana dan sering kita nyanyikan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Tetapi dalam prakteknya, rupanya kasih itu tidak mudah untuk kita wujudkan. Mengapa? Orang seringkali membuat sekat-sekat yang membatasi dirinya dengan orang lain oleh karena ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan status pekerjaan, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan pandangan politik, dan juga perbedaan sifat atau karakter. Orang juga bisa sulit mengasihi ketika dia terlanjur untuk memiliki prasangka atau asumsi tentang seseorang dan memberikan sebuah cap, stigma, atau label tertentu kepada orang lain pula. Misalkan, orang Batak kalau bercakap-cakap kok suaranya keras ya, seperti ngajak berantem. Apakah demikian? Kan tidak. Ada faktor budaya yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Atau orang Jawa, kok kalau ngomong halus, lemah lembut seperti tidak tegas. Apakah selalu demikian? Juga saya kira tidak. Lagi-lagi ada faktor budaya yang perlu kita lihat dan kita pelajari. Dan bahkan menarik kalau antar dua budaya berbeda ini saling belajar untuk saling mengisi di dalam rangka hidup bersama. Atau ada contoh lain lagi, saudara-saudara. Zaman dulu orang kalau memakai tato di badannya, mungkin masyarakat melihat dia sebagai, wah preman itu, atau orang jahat itu. Tetapi itu cap sudah kuno, saudara-saudara. Zaman sekarang ada begitu banyak orang memakai tato dan bisa dilihat sebagai sebuah karya seni. Jadi, penilaian-penilaian ini yang terkadang muncul ketika orang memberikan suatu cap atau stigma kepada orang lain. Begitu ada pemberlakuan identitas yang ketat dan kaku atas dirinya dan orang lain, maka seseorang menjadi sulit untuk mewujudkan tindakan kasih secara nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, hari ini kita akan melihat bacaan leksionari kita, khususnya dari bacaan Injil yang mengisahkan tentang perempuan
Kanaan yang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita lihat. Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah teritori di luar Yahudi, jadi daerah asing, di mana di dalam pandangan orang Yahudi, mereka tidak mengenal Allah, jadi dianggap kafir di dalam pandangan atau kacamata orang Yahudi. Nah, memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus itu berada di Genesaret. Di sana ia berjumpa dengan orang banyak yang memohon kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Setelah itu Tuhan Yesus juga terlibat dalam sebuah adu argumentasi dengan ahli Taurat dan juga orang Farisi terkait dengan pokok-pokok pengajaran tertentu terkait dengan adat istiadat Yahudi. Atau dengan kata lain, hendak disampaikan bahwa Tuhan Yesus sedang sibuk, ya, dalam tanda kutip, ada banyak hal yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir, kita diajak untuk melihat cara Tuhan Yesus di dalam mengatur ritme pekerjaannya. Terkadang Tuhan Yesus berkarya di tengah kerumunan orang banyak. Terkadang Tuhan Yesus juga bekerja secara diam-diam di tempat yang sepi dan terbatas. Di tengah kesibukannya terkadang ia menyepi untuk berdoa. Dan kita perlu ingat bahwa di dalam inkarnasinya, Tuhan Yesus juga memiliki sisi kemanusiaan, bahwa ia juga punya perasaan dan emosi yang juga dapat muncul. Bisa jadi dengan menyingkir ke daerah asing ini, Tuhan Yesus ingin menenangkan diri dan merenungkan kehendak Bapa untuk ia kerjakan di dalam perjalanan ini. Bahwa mungkin ada sesuatu yang harus Allah nyatakan di dalam perjalanannya ini. Nah, kemudian sesuatu terjadi. Dikatakan ada seorang perempuan Kanaan yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini adalah tentunya orang di luar kelompok bangsa Israel, ya. Jadi oleh bangsa Israel sebagai yang berbangga dengan identitasnya sebagai umat Allah, memandang orang di luar Israel sebagai orang yang kafir atau tidak mengenal Allah. Apa yang diinginkan oleh perempuan ini ketika ia mendatangi Tuhan Yesus? Kita mendapati bahwa rupanya ia hendak meminta tolong. Ia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, sebab anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lihat bahwa perempuan asing pun mengenali siapa Yesus. Mungkin sebelumnya ia pernah mendengar karya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia menyembuhkan ada begitu banyak orang yang sakit. Mungkin ketika ia mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang ada di dekat daerahnya, ia segera berusaha untuk menjumpai dia. Dia tidak melewatkan kesempatan untuk memohon pertolongan dari Tuhan Yesus meskipun harus mengambil risiko. Kita bisa berbeda rasa dengan perempuan Kanaan ini. Ada sebuah kegentingan yang ia rasakan, bagaimana kesedihan dan dukanya karena anak perempuannya kerasukan setan. Dan bahkan pada masa itu, orang yang kerasukan setan sering mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Tetapi rupanya ibu ini dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan, terus berusaha untuk memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Ia mempertaruhkan kepercayaannya bahwa Yesuslah yang akan menyembuhkan anaknya. Tapi menarik kita memperhatikan respon Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus tidak segera menjawab perempuan ini. Mungkin kalau kita ada di lokasi kejadian pada waktu itu, kita bertanya-tanya, loh, mengapa Tuhan tidak segera menolong perempuan itu, ya? Nah, tidak menyerah. Menanggapi respon Yesus yang sepertinya mengabaikan, perempuan ini dengan gigih terus-menerus berteriak meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk beberapa waktu. Sampai kemudian para murid meminta gurunya supaya menyuruh perempuan ini segera pergi. Mungkin mereka merasa risih atau terganggu karena perempuan ini mengikuti mereka terus-menerus, atau bisa jadi karena para murid juga memilih membatasi diri dengan perempuan Kanaan yang dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini para murid juga memiliki asumsi dan memberikan cap atau label kepada perempuan Kanaan ini. Menanggapi permintaan para murid, Tuhan Yesus lalu berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jawaban Tuhan Yesus memang terkesan agak dingin. Mengapa Tuhan Yesus tidak segera mengabulkan permohonan dari perempuan Kanaan ini? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebenarnya hendak menyiratkan prioritas dari karyanya, yaitu untuk menyelamatkan domba yang hilang dari umat Israel terlebih dahulu, sebelum karyanya kemudian ditujukan bagi seluruh bangsa. Dan bukan tidak mungkin Tuhan Yesus di dalam sisi kemanusiaannya bergumul di dalam hatinya terkait dengan apa yang harus dilakukan bagi
perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan ini. Mendengar jawaban Tuhan Yesus, perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan ini tidak menyerah. Ia menyadari bahwa ia bukan bagian dari umat Israel. Dia tahu persis posisinya. Tetapi ia mau tetap menaruh kepercayaannya bahwa Yesuslah yang akan dan bisa menyembuhkan anaknya. Ia kemudian mendekat dan menyembah Yesus sambil terus memohon, Tuhan tolonglah aku. Dan yang menarik saudara-saudara, sudah sebegitu dalamnya perempuan Kanaan ini memohon, tetapi rupanya Tuhan Yesus tidak segera mengabulkan permintaannya. Ia kemudian berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perumpamaan ini seakan hendak menegaskan bahwa karya Yesus hanya ditujukan bagi orang Israel saja. Apakah ini berarti bahwa Yesus menolak permintaan perempuan dari Kanaan ini? Tentu kita jangan langsung menyimpulkan. Justru kita diajak untuk melihat dan memahami cara kerja atau ritme kerja dari Tuhan Yesus yang di dalam beberapa peristiwa ia bertindak dengan menahan aksinya sebelum waktu yang tepat itu datang. Sebagai contoh, di dalam cerita tentang mujizat air yang diubah menjadi anggur, ketika anggur habis, Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu, tetapi Yesus kemudian berkata kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Sampai kemudian mujizat itu pada waktu yang tepat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin juga di sini Tuhan Yesus hendak menunggu apa yang menjadi respon dari perempuan Kanaan ini setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan cukup mengejutkan apa jawab dari perempuan ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat, bagaimana iman perempuan Kanaan yang berjuang demi putrinya. Ia tidak menolak atau tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ia saat ini mungkin belum menjadi prioritas dalam karya Yesus. Andai pun ia diumpamakan seperti anjing rumahan yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, ia pun mau untuk menerimanya. Meski dikelaskan sebagai anjing karena memang dia asing, dia berbeda dari orang Israel, tetapi toh ia mau terbuka dan berharap sedikit saja mendapatkan pertolongan dari Yesus demi kesembuhan putrinya yang kerasukan setan. Permohonan dari si ibu dari Kanaan ini tentulah amat menggetarkan hati. Dan Tuhan Yesus juga pasti melihat iman yang gigih dari perempuan ini. Iman yang merekahkan batas-batas tebal yang selama ini terbangun di dalam kehidupan manusia. Batas-batas yang selama ini juga mungkin dipergumulkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada akhirnya Tuhan Yesus mengerti bahwa kasih Allah itu harus dialirkan tanpa batas. Bahwa kebaikan keselamatan dari Allah itu harus dirasakan oleh semua orang tanpa kecuali. Bukan hanya bagi orang Israel tetapi juga bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Dan momen pemulihan kemudian terjadi. Mendengarkan respon dari perempuan Kanaan itu, Yesus kemudian menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Perjuangan si ibu berakhir dengan manis dan indah. Tangisan yang sempat muncul ketika ia berusaha untuk memohon pertolongan dari Tuhan Yesus digantikan dengan sukacita saat melihat putrinya telah sembuh dan juga sehat. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana relasi antara Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan yang baru saja ia temui terkait dengan tema kita kasih lintas batas. Yaitu bahwa Tuhan Yesus menjadi pribadi yang bersedia untuk membuka dirinya, berdialog dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh si ibu dari Kanaan. Di tengah ketegangan dan pergumulan hatinya, di tengah kesibukan pelayanannya, Tuhan Yesus tetap mau untuk membuka telinga dan hatinya untuk melihat iman dan ketulusan dari si ibu yang sedang berjuang demi keselamatan putrinya. Tuhan Yesus membuka kesempatan bagi si ibu, sementara di lain pihak para murid sudah menutup kesempatan itu karena ada asumsi dan label yang diberikan. Yesus juga menunjukkan kasih yang melintasi sekat dan batas-batas yang seringkali dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus bersikap inklusif, merangkul semua perbedaan yang ada di tengah dunia yang lebih menyukai menjadi eksklusif atau menolak perbedaan yang ada. Justru ketika perbedaan diakui dan diterima, dari situ akan muncul keterbukaan untuk bersama-sama mengadakan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan umat Kristen adalah untuk mewujudkan kasih lintas batas secara nyata untuk melintasi batas-batas perbedaan suku, agama,
pekerjaan, pendidikan, pandangan politik, dan lain sebagainya. Dan berkaca dari bacaan Injil hari ini, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kasih lintas batas tersebut? Yang pertama, mari kita bersedia untuk membuka hati, mau untuk mengenal dan menerima sesama. Kesulitan kita untuk mengasihi sesama kita adalah ketika kita tidak mau terbuka dan tidak mau untuk mengenal orang lain. Tanpa adanya kesediaan tersebut, maka mustahil kasih lintas batas ini sungguh-sungguh dapat terwujud. Dan ketika kita mau membuka hati, mau mengenal, mau menerima orang lain, berarti kita juga bersedia untuk melepaskan prasangka, asumsi, atau cap, atau label yang seringkali kita berikan untuk orang lain karena dia berbeda agama, dia berbeda suku, dia berbeda latar belakang, pendidikan, ekonomi, dan juga berbeda sifat ataupun karakter. Di dalam pengalaman sehari-hari, mari kita manfaatkan perjumpaan dengan orang lain untuk menjalin relasi yang positif. Contohnya, mengajak bercakap-cakap orang yang baru kita kenal di dalam sebuah perjalanan. Saya orang yang senang naik kereta api untuk perjalanan keluar kota, saudara-saudara. Dan tidak jarang, saya mencoba mengajak bercakap-cakap orang yang duduk sebelah saya, dan lebih sering orang yang berbeda keyakinan dari saya. Di sana justru bisa terjalin sebuah pembelajaran, satu dengan yang lain, dan kadang-kadang menjadi inspirasi untuk kehidupan saya secara pribadi. Atau mungkin kita bisa belajar untuk menyapa orang-orang yang biasanya tidak pernah kita sapa. Misal ketika kita naik ojek online, kita bisa tuh mengajak drivernya untuk bercakap-cakap. Tidak jarang juga ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan oleh atau dari obrolan yang sifatnya sederhana. Kemudian yang kedua, mari kita menjadi pribadi yang bersedia untuk mendengar dan memahami untuk saling belajar. Mendengarkan adalah awal dari memahami. Seringkali pertikaian atau pertengkaran terjadi karena adanya salah paham. Kita tidak bisa memahami sesama kita. Dan dalam banyak peristiwa yang terjadi, kita juga diajak untuk menahan diri dari penilaian yang sembrono terhadap sesama kita. Seperti para murid yang buru-buru hendak mengusir perempuan dari Kanan tadi. Bagaimana ada asumsi dan cap yang diberikan oleh para murid kepada mereka sehingga mereka merasa terganggu. Seperti Tuhan Yesus yang bersedia berhenti dan mengajak perempuan Kanaan ini bercakap-cakap. Bagaimana Tuhan Yesus juga pada akhirnya mendengarkan permohonan dari si ibu ini, maka kita juga diajak untuk berhenti sesaat dan memperhatikan sesama kita, di sekitar kita, hadir dengan pikiran dan hati yang mau untuk merangkul orang lain. Saling memahami adalah salah satu kunci untuk menjadi relasi yang penuh dengan kasih. Maka kita diajak untuk belajar melatih kesabaran, mendengarkan pandangan orang lain, mendengarkan perspektif orang lain dan menahan penilaian atasnya, dan belajar melalui apa yang dimunculkan oleh orang lain untuk menemukan hal-hal baru yang positif dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak untuk bersama-sama melakukan karya pemulihan dan kebaikan yang sifatnya inklusif. Percayalah bahwa terwujudnya kasih lintas batas adalah salah satu visi yang juga diimpikan oleh Allah bagi dunia ini ketika semua orang bisa saling mengasihi dan mengerjakan kebaikan bersama-sama. Seperti Tuhan Yesus yang memulihkan perempuan dari Kanan ini, maka hidup kita sebagai orang Kristen juga harus memulihkan sesama kita tanpa memandang latar belakang yang ada. Mari kita letakkan prasangka dan stigma, kita bangun sebuah visi bersama tentang cinta kasih dan kedamaian bagi dunia ini. Dan ini juga menjadi tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Di dalam konteks pandemi, saya kira sudah baik apa yang dilakukan gereja selama ini untuk turut membantu masyarakat. Dan juga di dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara, apalagi tanggal 17 Agustus besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Penting bagi kita umat Kristen untuk terus mengupayakan kerukunan, toleransi, merawat keberagaman yang ada, berdialog dengan umat beragama lain. Gereja kita, GKI, juga pernah mengadakan camp lintas iman untuk kaum muda dan juga live-in di pesantren. Untuk apa? Untuk belajar mengenal, belajar menerima, belajar memahami, belajar hidup bersama. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku kasih lintas batas seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Kita yakini bahwa kasih adalah salah satu nilai dasar dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Wujudkan kasih, lintasi batas identitas, dan termasuk melintasi ego kita sendiri. Dengan Tuhan Yesus, kita pasti dapat mewujudkannya. Amin.
Marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli yang bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Gembala kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami sebagai murid-Mu yang sejati dapat mewujudkan cinta kasih melintasi batas-batas yang seringkali dibuat oleh kami sendiri. Biarlah kami meneladani kasih Tuhan, supaya kami merangkul semua orang, agar mereka juga mengenal Tuhan yang adalah Maha Kasih. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kondisi dunia ini, juga bangsa kami tercinta Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang penyebaran virus COVID-19. Tidak putus-putus kami berharap bahwa Tuhan berkarya di dalamnya. Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi kehidupan kami, biarlah virus COVID-19 dapat segera berlalu. Kuatkanlah senantiasa para dokter dan tenaga medis, para pasien yang terjangkit juga boleh Engkau sembuhkan, para anggota keluarga juga Engkau hiburkan. Tuhan berkati pemerintah yang berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini, dan juga tolong kami sebagai warga negara juga dapat turut membantu upaya pemerintah. Biarlah di dalam masa-masa pandemi ini hidup kami juga boleh terus diarahkan kepada Tuhan, bahwa kami rapuh dan terbatas, tetapi kami percaya bahwa kami selalu ada di dalam rangkulan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, baik GKI Jati Bening Indah maupun gereja Tuhan di seluruh dunia, di dalam tugas dan panggilannya untuk mengupayakan persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian. Kami percaya bahwa Tuhan juga turut beserta. Biarlah melalui ibadah yang kami kerjakan, baik secara online maupun juga secara onsite atau tatap muka di beberapa gereja yang sudah melakukan, kiranya Tuhan terus-menerus memberikan kami hikmat. Biarlah apa yang kami kerjakan adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan, bahwa kami sebagai gereja harus terus mendukung terwujudnya kehidupan yang bertanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan pribadi anggota jemaat GKI Jati Bening Indah dan juga simpatisan. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan maupun persoalan yang kami alami, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan perekonomian, terkait dengan studi anak-anak kami, terkait juga relasi tengah keluarga maupun pergumulan lain yang seringkali tidak dapat kami ungkapkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengerti isi hati kami. Mari Tuhan, rangkul kami, ajak kami untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami mau menutupnya di dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, pada saat ini kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan layakkanlah persembahan kami, ya Allah. Biarlah rasa syukur ini juga dapat kami ungkapkan melalui perbuatan yang menurut pada firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dan terus mengingat tugas panggilan kita untuk mewujudkan kasih lintas batas seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.